selesai. Semoga acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar ya, tanpa ada gangguan sinyal khususnya. Eh, Oke, langsung saja. Ini teman-teman, pada sore hari ini kita ingin membahas menunya berbeda seperti menu-menu yang sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita lebih biasanya membahas tentang lebih ke pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang berwirausaha. Nah, untuk sore hari ini kita langsung akan ditemanin sama ownernya Jangkrik ya. Benarkah Mario ini? Supervisor. Oh ya, supervisor. Sorry. Nah, langsung kita akan menggali-gali ilmu sama supervisornya Jangkrik. Dan Mbak Arda ini pengusaha muda yang nanti akan berbagi tips tentang bagaimana caranya kita mengorderkan barang kita, produksi kita agar bisa terjual lebih mudah, terus bisa sampai ke konsumen dengan mudah, meskipun di saat pandemik seperti ini. Mungkin pada saat ini itu berwirausaha itu dianggap sebagai sebuah langkah besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kita lihat kondisi saat ini pada masa pandemi seperti ini kan banyak sekali orang-orang yang terkena PHK ya, karena mungkin perusahaannya harus mengurangi karyawannya. Nah, oleh karena itu kita di sini mengangkat tema berwirausaha untuk membantu teman-teman agar nanti bisa mempunyai gambaran bagaimana sih cara berwirausaha meskipun di kondisi pandemik seperti ini, dan bagaimana kita berwirausaha itu kita tetap tidak lepas mengangkat tema anak berkebutuhan khusus juga ya. Kita bisa mengajak saudara-saudara kita walaupun dalam kondisi ada kekurangan, tapi mereka juga bisa terlibat di dalam usaha kita. Nah, pada sore hari ini nanti kita akan mengorek-orek pengalaman Om Rio, pengalamannya Mbak Arda, bagaimana sih mereka itu memulai usahanya. Mungkin dari cara memulai usahanya dulu ya Pak Om Rio ya. Oke, mungkin ini Om Rio bisa mulai menceritakan usaha pertama kali Om Rio itu memulai usaha ini dari mana, seperti apa, atau bagaimana Om Rio? Ya, oke. Ini sudah dengar semuanya ya? Ya, sip, dengar suaranya. Selamat siang semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, dengan kami semua yang ada di grup ini. Ke panitia juga saya mengucapkan terima kasih yang telah menghubungi saya. Dan tadi host Mbak Arum atau Bu Arum nih? Mbak aja Mbak, biar kelihatan muda. Ya, mengatakan bercerita tentang pengalaman saya. Jadi untuk kita ketahui bersama bahwa sebelumnya juga saya adalah guru di Jakarta di salah satu SLB Triasi, dan kebetulan saya dijodohkan dengan istri saya. Waduh. Yang kebetulan juga temannya Arda, Bu Arda. Jadi kami juga sering ketemu di Jakarta dulu. Lalu dan kebetulan mertua saya itu yang ownernya Jangkrik. Itu. Saya dan istri saya dipanggil lah ke Jakarta, ke Jogja. Dari Jakarta kami pindah ke Jogja. Lalu kami belajar di situ tentang industri t-shirt, perkaosan atau konveksi ini. Seperti itu cerita pendeknya Mbak Arum. Oh, seperti itu. Berarti ini usaha sebelumnya memang sudah ada dulu ya Pak Rio ya? Sudah ada dari tahun 1995 sudah ada. Jadi sudah lama. Nah, ini kan berarti ini Pak Rio meneruskan usaha mertua gitu ceritanya. Ya, benar. Nah, kalau meneruskan dan mempertahankan agar tetap eksis kan itu malah bebannya lebih berat ya Pak Rio. Lah mungkin nanti
Om Rio bisa sharing bagaimana cara agar bisa produksinya itu tetap bisa bertahan, agar tetap bisa oleh konsumen itu tetap bisa mengakses produksinya Om Rio itu seperti apa? Soalnya kan kadang kita memulai itu lebih asal ada motivasi itu lebih gampang ya, tapi yang lebih susah itu mempertahankan ya Om Rio ya. Ya, mungkin Nah, memulai sesuatu itu mudah, tapi memperpanjang mempertahankan. yang agak susah. Mungkin Nah, benar, ada benarnya juga. ya. Nah, itu gimana Om Rio? Ceritakan, mungkin Om Rio bisa menceritakan usaha Om Rio itu untuk mempertahankan usaha mertua agar tetap bisa eksis seperti sebelum-sebelumnya gitu loh. Apalagi di kondisi seperti ini kan sekarang semakin banyak ya yang bersaing, usaha yang seperti pembuatan kaos-kaos seperti ini lah semakin banyak. Tapi biar jangkrik ini tetap eksis itu seperti apa Om Rio? Mungkin ada tips-tipsnya. Dari ngajar lalu terus ke dunia konveksi ini, perkaosan ini jadi seperti diputar ulang ya, otaknya itu 180 derajat ya Om Rio. jadi harus belajar banyak sekali, harus belajar sablon, harus belajar jenis bahan, harus belajar desain. Jadi semuanya itu harus kita pelajari dari nol, dan itu saya rasa cukup tidak mudah juga ya. Ternyata tidak mudah, tapi kalau kita ada niat untuk belajar, mudah-mudahan akan bisa. Insya Seperti Allah. itu. Jadi memang dalam kendalanya yaitu ya, dari tidak punya pengalaman sama sekali tentang perkawasan, lalu sekarang ini harus terjun ke sana, harus ya mengerti dengan benar, dengan baik permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan mempertahankannya itu bagaimana caranya. Jadi dari segi adminnya, segi manajemennya, segi keuangannya, segi produksi kualitas produksinya harus bagaimana. Nah, itu harus direncanakan, harus dipikirkan, harus dibuktikan, harus dilakukan dengan benar-benar, dengan sungguh, dengan serius lah. Iya. Seperti itu, Mbak. Terus ada nggak Om terobosan-terobosan atau strategi yang Om Rio lakukan, terutama di jangkrik ini, untuk bisa mempertahankan kualitas gitu kan? Sekarang bahan-bahan pun juga semakin naik, tapi biar harga bisa tetap terjangkau sama konsumen, tapi kualitas tetap bagus, gitu gimana Om? Oke, kami tetap menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Jadi dari kaos, dari sablon, dari tintanya sablon, terus bahan-bahan yang kita pakai itu semuanya yang premium lah, yang berkualitas. Jadi itu sudah teruji, sudah banyak yang pakai juga, sudah banyak yang merasa puas dengan hasil kami, dengan apa yang kami produksi. Dan salah satu produksi kaos yang ternama di Jogja pun juga buatnya di tempat kami. Gitu. Oh, Jadi berarti sablon dan ini kerjasama juga ya, ada link kerjasama juga gitu ya? benar. Jadi dari jaringan-jaringan keluar juga ditingkatkan. Jadi kami mencari customer baik yang lama ataupun yang baru. Yang lama tetap disapa, yang baru itu kami cari lagi, dan sampai di seluruh Indonesia. Ini ada yang sampai Papua juga ada, bahkan di luar juga ada, di Australia juga kami tetap berhubungan, kami tetap kontak, lalu tetap melayani dengan via online. Jadi mereka transfer juga lewat via online. Kami kirim juga dengan, kalau tidak salah kirimnya kantor pos kalau itu, tapi dengan lain ya. Jadi tetap kami berhubungan dengan customer itu, diupayakan semaksimal mungkin, diupayakan tetap berhubungan sebaik mungkin. Wih, Begitu. berarti ngeri sekali ya. Berarti ini hasil produksinya itu bukan hanya untuk lokal, tapi sudah internasional ya.
Ya, yang nggak semua internasional, cuma jadi ada di Australia, terus Iya. kami, produksi kami juga ada yang dibawa ke Belgia juga. Itu kan udah termasuk internasional, Pak. Nggak, baru sedikit lah, itu nggak semuanya. Nah, Tapi ini kalau Pak, terkait tadi kan produksi udah ke seluruh Indonesia, bahkan ya sampai ke luar negeri, beberapa negara gitu. Itu untuk mempromosikan barang-barang hasil ini punya Bapak itu, hasil produksinya itu gimana Pak? Untuk kok bisa sampai ke luar negeri? Memang ada trik khusus, ada manajemen untuk pemasarannya sendiri, atau memang dari mulut ke mulut, atau seperti apa itu Pak? semuanya ada itu. Jadi dari marketingnya juga bekerja, terus dari mulut ke mulut juga bisa ada. Jadi melihat biasanya kan yang paling banyak sih memang dari mulut ke mulut ya. Begitu kami produksi misalnya ada komunitas membuat kaos lalu kami produksi, di komunitas itu dipakai kan banyak orang tuh. Nah, terus dari mulut ke mulut, wah ini bagus misalnya seperti itu ya. Ini bagus, jahitannya bagus, terus hasilnya juga bagus, bahannya juga bagus. Nah, itu dari mulut ke mulut. Kami juga memakai label jangkrik di kaos yang kami produksi. Jadi di situ mungkin bisa di searching langsung, kan sekarang kan bisa di Google langsung cari, oh jangkrik, nah menghubungi kami. Biasanya seperti itu dari mulut ke mulut. Di samping marketing juga mencari customer-customer yang baru, seperti itu Mbak. Nah, gini ya, kami tidak memproduksi kaos reguler, maksudnya kami tidak menjual kaos yang seperti di toko-toko gitu ya. Jadi kami cuma pesanan, Oh full gitu. pesanan. Kira-kira 90% itu pesanan. Memang ada di produksi kaos yang kami jual dan di beberapa toko, tetapi kami tidak fokus ke situ. Fokusnya itu pesanan saja. Jadi kayak seperti Gramedia, kalau Gramedia di Jogja ini seragamnya banyak yang kami produksi. Terus Market Panti Rapi, Bethesda, Gramedia yang lain biasanya dari mulut ke mulut ya, dari Surabaya, terus kemarin itu dari Kalimantan, Cirebon. Nah itu dari Gramedia dari ke mulut jadi buatnya di tempat kami. Ya seperti itu Mbak. Iya, iya, Jadi iya. kami tidak memproduksi, tidak menjual kaos yang seperti di Malioboro misalnya, itu enggak. Berarti, tapi kalau seandainya untuk kita bisa mendapatkan ini produk yang kaos jangkrik itu berarti kita nggak ada toko atau tempat yang buat kita beli gitu Pak, secara eceran atau harus langsung pesannya berbanyak Kalau gitu. kalau pesanan tuh produksi jangkriknya itu kami belum memikirkan secara serius ke sana. Ya. Tapi desain jangkrik produksi kaos sih ada, tetapi kami belum serius memfokuskan ke sana. Jadi kami masih memfokuskan pesanan yang datang. Jadi misalnya dari institusi, dari komunitas, atau biasanya kan dari sekolah-sekolah. Nah itu yang biasa kami buat. Jadi pesanan. Jadi bukan. Ini Pak Rio, ada pertanyaan. Ini kita ngobrolnya sambil silakan mungkin Bapak Ibu atau teman-teman sahabat ngopi yang nanti seandainya kita lagi bincang-bincang yang ingin bertanya bisa aja langsung bertanya, baik langsung dengan Pak Rio ataupun melalui via chat ya teman-teman ya. Jadi nggak harus menunggu kita selesai ngobrol pemaparan gitu ya Pak Rio ya. Kita acaranya santai aja ini ya. Pak Rio, ini ada apa pertanyaan dari sahabat kita dari SLB Negeri Tenggarong. Pak Rio mendengar suara saya? Ya. Luar biasa bagaimana cara bertahan jika tidak menjual eceran dan berdasar pesanan. Nah, Ya, itu. kami mempunyai, bisa saya langsung jawab ya Mbak ya? Iya, iya, langsung aja Om Rio. Mempunyai customer tetap, jadi di tengah pandemi ini memang awal-awalnya itu sangat anjlok ya, dan sekarang belum
semaksimal yang seperti biasanya yang sebelum pandemi. Jadi memang kami mengalami itu dan kami membicarakan hal tersebut dengan karyawan, dengan para karyawan, dan mereka mengerti dengan situasi seperti ini. Jadi kami berusaha sebaik mungkin dengan karyawan juga merasa merasa bekerja juga dengan sepenuh hati di Jangkrik ini. Dan untuk pesanan kami memang mempunyai beberapa customer tetap, jadi mereka tetap memproduksi dan disitulah bertahannya kami, dan kami sangat berterima kasih dengan customer. Ada juga yang customer baru yang dari luar tetap memesan di tempat kami, dan kami bersyukur sampai saat ini di tengah-tengah pandemi ini kami tetap bertahan dengan ada tetap masukan para customer yang memesan di tempat kami. Nah, seperti itu. Untuk saat ini berapa Pak Rio karyawan yang di tempatnya Pak Rio? Kira-kira 30 sampai 40. Sebelum pandemi itu 40, sekarang berkurang ya, karena juga mereka merasa mungkin kebutuhannya lebih banyak ya, banyak, jadi di Jangkrik ini kurang, jadi mereka mencari di tempat lain. Oh, berarti mereka itu berkurangnya karyawan itu bukan karena pemotongan jumlah karyawan, tapi mereka sendiri yang ini Pak, ingin berpindah gitu. Kami tidak mem-PHK-kan karyawan ya, tidak. Ya. Jadi waktu kemarin hari raya Idul Fitri, kami berusaha untuk memberikan THR juga. Nah, situ yang mengelola keuangan memang agak berat sekarang ini, tetapi kami berusaha untuk bertahan dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan terbaik juga buat para karyawannya. Oke. Ini Om Rio, ada pertanyaan lagi dari sahabat kita Rian Anugerah. Itu bagaimana cara mempertahankan baik dari kualitas dan karyawannya di masa pandemik seperti ini? Itu kan berarti harus pengelolaan uangnya, manajemen keuangannya juga harus bagus, marketingnya, pemasarannya gitu kan Om? Ya, memang. Ya, kami memang juga kualitas, kami memiliki standar kualitas kami. Jadi dari bahan, sablon, jahit kami memiliki standar Jangkrik yang miliki. Nah, kalau dari bagaimana mempertahankan baik dari kualitas dan karyawannya di masa pandemik seperti ini. Jadi kami ada yang kami rolling. Jadi bila ada pesanan juga tidak full semuanya masuk, jadi kami rolling. Jadi di tempat kerja kami juga tidak penuh orangnya. Ya, sesuai protokol ya Pak ya, protokol kesehatan saat ini ya. Hand sanitizer dan sebagainya, dan yang tetap biasanya sampai saat ini yang berjalan itu yang jahit ya, yang jahit itu tetap berjalan, tetap berjalan karena masker yang banyak yang buat masker juga, di samping kaos sekarang ini banyak yang jahit kaos jadi beralih ke masker. Ya. Ini ada lagi Pak Rio pertanyaan. Di tempat Pak Rio, apakah ada karyawan yang difabel? Kalau ada, karakteristiknya yang seperti apa? Dan kalau belum, adakah syarat untuk difabel supaya bisa join ke usaha Pak Rio? Saya sangat berterima kasih, sangat berharap kalau ada yang difabel yang mau bergabung dengan kami. Nah, jadi dulu pernah ada desainer, kami mencari desainer dan dia tunarungu, kami panggil, dia juga tidak datang. Nah, terus ada juga yang jahit, juga kami panggil juga tidak datang. Lalu ada SLB, salah satu SLB yang mau belajar sablon di tempat kami juga tidak jadi. Jadi kami sangat membuka pintu untuk difabel,
yang mau belajar, misalnya mau belajar sablon atau mau belajar apa di tempat kami. Dan kalaupun mau praktek juga silahkan. Dulu pernah ada yang belajar itu dari panti rehabilitasi narkoba. Itu ada Oh belajar iya. ini. Nah, itu aja sih. Jadi ada yang sekolah SMP sementara ini masih sejauh bertanya-tanya saja. Oh ya, mungkin siapa tahu ya nanti habis acara ini gitu ya, ada teman-teman dari guru SLB ataupun orang tua gitu, nanti ada inisiatif gitu Pak, semisal ini semisal aja ya Pak ya, mau kerjasama kan kalau di SLB itu biasanya ada keterampilan gitu ya Pak ya. Terus kadang biar kita mematangkan itu kita biasanya kayak apa ya, kayak orang praktek itu apa sih Pak namanya? Ya, PKL. Dimagangkan siswa-siswanya itu dulu sempat saya pas di SLB Jogja itu kita memagangkan siswa SLB ke tempat-tempat yang produksi gitu. Nah kan tapi kan kebanyakan memang tempat-tempatnya itu yang memang harus sudah mengenal gitu ya, mengenal anak-anak berkebutuhan seperti itulah. Kalau seandainya besok ada mungkin salah satu SLB di Jogja gitu ya ingin bekerja sama dengan Jangkrik gitu, apakah ada syarat-syarat khusus atau seperti apakah biar kita itu bisa menjalin kerjasama untuk tempat magang anak-anak ABK seperti itu? Ya, tentu nanti akan kita lihat kekhususan anaknya ya. Oh gitu ya Misalnya ya. Grahita atau C atau B atau D gitu ya. Nanti kami sesuaikan dengan magangnya. Tentu kalau yang kesulitan, misalnya kalau sablon kan itu teknik sablon juga macam-macam. Mungkin kalau kesulitan yang B mungkin bisa ya. Nah itu nanti kami cocokkan, kami hubungkan. Intinya kami akan terbuka jika ada yang mau magang di tempat kami. Kalau menurut Pak Rio gini ya, mungkin yang sudah berkecimpung di dunia ini apa pembuatan kaos-kaos seperti ini. Kira-kira untuk anak ABK itu ABK yang apa Pak yang cocok? B juga bisa, C juga bisa karena ada beberapa unit yang misalnya kalau yang ini setelah kaos diproduksi juga ada yang packing kan ya. Mungkin di situ juga bisa belajar melipat kaos yang benar gimana. Terus kaos-kaos itu sebelum dilipat juga disetrika dulu. Nah, mungkin itu juga pembelajaran juga buat anak berkebutuhan khusus. Oh gitu gitu. Mungkin Pak ada contoh gitu video-video atau foto-foto kegiatan itu mungkin yang bisa ditampilkan biar kita kan kita penasaran sekali ya seperti apa gitu. Iya, oke. Ada? Ini saya share. Oke, sebentar saya pindahkan hostnya ke Bapak ya, biar Bapak bisa share screen ya. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman sahabat ngopi kita bisa langsung ya menonton atau menyaksikan atau melihat hasil produksi atau dari prosesnya ini ya nanti Om Rio. Ya akan Om Rio. Oh, dari prosesnya. Itu kalau menurut Om Rio kira-kira kegiatan produksi kaos ini kalau diterapkan di SLB gitu bisa nggak ya Om? Ya itu, kita lihat dari jenis kekhususannya. Jadi karena desainer tentu misalnya kalau di bagian desainer, nah nanti kita lihat itu bagusnya untuk yang D atau yang D atau yang mana gitu ke ininya ke apa namanya cocoknya di bagian mana. Ya. Tapi itu kalau membuat kaos seperti itu emang butuh tempat khusus, terus alat-alat khusus yang harus dibeli secara mahal atau gimana? Ada juga macam-macam ya Mbak Arum ya, ada yang seperti meja sablonnya juga itu ada yang macam-macam, ada yang satu, ada yang tiga, ada yang panjang, ada yang macam-macam. Jadi ada dari harganya pun juga relatif ya, ada yang bisa belajar simple sederhana juga bisa. Kalau
mau yang lebih lagi juga bisa. Karena jenis-jenis teknik-teknik sablon juga banyak sekali. Oh gitu. Jadi nggak cuma satu teknik ya ternyata untuk sablon itu. Banyak sekali, ada yang sablon timbul, ada yang sablon rubber, ada yang plastisol, ada yang sekarang ini lagi trennya itu plascar. Jadi plastisol cabut warna, jadi sablon plastisol yang melekat di kainnya. Nah itu juga banyak sekali. Itu Tapi kalau di untuk tempatnya Om Rio gitu, untuk sablonnya pakai sablon yang seperti apa Pak di tempat Bapak? macam-macam juga. Oh, Semuanya di, sesuai ini konsumen, permintaan konsumen. ya. Mungkin kita bisa lihat ya ini apa foto-foto kegiatannya. Ini bisa saya mulai. Ya, silahkan. Ini jadi kita lihat. Ini jangkrik t-shirtnya berdiri 25 Desember 1995, industri di bidang konveksi dan pembuatan t-shirt. Alamatnya yang pusat itu di Jalan Ngadiwinatan, Ngampilan, Yogyakarta. Cabangnya itu di Jalan Jomegatan, Kasihan, Bantul. Nah sekarang ini saya ada di cabang. Nah ini foto-fotonya di pusat dan di cabang. Ya, 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 ya. Nah sekarang kita masuk ke alat-alatnya. Alat-alat yang pertama itu mesin potong kain. Nah, ini mesin potong kainnya ini yang kecil, ada juga yang besar. Jadi ini kalau untuk yang tumpuk-tumpukan besar dia pakai yang lebih besar. Ini mesin potong kain. Lalu ini peralatan sablonnya. Ini meja sablon. Meja sablon kami itu ada yang ini namanya ini meja sablon Thailand dan juga ada yang frame berupa triplek itu. Oh, Tapi meja tidak ada di toko. sablonnya itu berarti memang meja khusus gitu ya Pak ya? Benar. Dan ini screen-nya juga ada yang dari aluminium dan ada juga yang dari kayu. Ini rakel untuk gesutnya. Set gitu ya. Nah ini tinta sablonnya. Lalu ada hot gun, ada juga pakai kuring untuk plastisol, ada juga pakai hair dryer untuk yang Pengeringan gitu. sablon buat ngeringnya. Dan ini mesin press, jadi kaos yang sudah disablon itu dipres di sini, di mesin ini. Nah ini meja afdruknya. Jadi desain yang sudah di print lalu di afdruk, dibuat film di meja afdruk ini. Itu lalu ini bordir, peralatan bordir. Ini ada mesin bordir, benang-benang yang digunakan untuk bordir, lalu ada frame-nya untuk bahannya yang nanti diletakkan di sana. Nah, ini peralatan jahit, mesin-mesin jahit juga macam-macam. Ada overdeck, mesin overdeck, lalu ini ada apa ini, obras, lalu ada minyak single, dan ini ada pasang kancing. Jadi untuk yang polo, baju polo atau baju itu pakai mesin ini buat pasang lubangnya dan pasang kancingnya. Lalu, nah ini kita sekarang masuk ke perjalanan sebuah kaos. Biasanya para customer itu datang ke jangkrik atau lewat medsos, WA atau telepon. Nah ini foto. Ini yang customer dari Australia. Jadi dia datang ke tempat kami. Ketika itu dia kebetulan ada di Jogja, datang ke tempat kami dan melihat bahan-bahan serta hasil-hasil kami. Nah ini foto desainernya. Jadi setelah berbincang-bincang, biasanya ada kesepakatan tentang desain, jumlah pesanan, terus jenis bahannya, lalu ukuran kaosnya apa aja. Nah, itu setelah itu baru nanti didesain. Ini desain video desainnya. Desainer sedang berarti Pak Rio, maaf sedikit intanya ya. Untuk desainnya itu kita bisa request langsung ke jangkriknya atau kita udah bawa desain dari rumah, Pak? Kita buat desain, kita bantu buat desain juga bisa. Punya ide desain apa nanti kami buat juga bisa. Oh ya ya ya. Oke, nah kita lanjut ya. Ya.
pengadaan bahan. Nah, biasanya setelah semuanya deal itu kita mencari bahan. Nah, ini biasanya kami kalau partai-partai atau yang pesanan yang banyak, kami langsung ke pabrik eh, bahan kaos. Lalu setelah itu kami bawa ke sini, bahannya lalu dipotong. Nah, ini di meja potong kainnya, ini ada video bagaimana yang mesin yang besar itu motong kainnya. Tuh ada musiknya biasanya, lalu diiringi musik. Ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu afdraft. Jadi yang desainnya tadi setelah di print lalu di afdraft. Kayak dilubang-lubangin gitu ya, sesuai desain. Ya, yang disemprot-semprot begitu, lalu buat afdraftnya ini. Itu untuk satu screen itu bisa dipakai untuk kalau udah membuat desain, udah di updraft kayak gitu. Nanti bisa dipakai lagi nggak Pak screen-nya atau hanya sekali pakai Pak? Bisa dipakai lagi dan kita lihat lagi sudah rusak atau tidak itunya Oh screen-nya. gitu, ya. Nanti tergantung kita lihat masih baik atau tidaknya. Ini proses sablonnya. Ini yang sedang dikerjakan ini sablon plastisol. Dulu pernah sih Pak, aku nyoba kan dulu pas lagi ada itu acara gitulah. Terus kita bikin nyoba-nyoba ini, apa nyablon, tapi kan masih amatir, pakai yang screen kayu itu loh. Tapi masalahnya kita dulu cuma satu warna lah. Kalau seandainya mau dua warna atau ada mix warnanya gitu di satu desain itu gimana caranya? Ada tekniknya sendiri dari desainnya, pisah warnanya juga ada tekniknya sendiri Oh supaya gitu. nanti akan panjang lagi. Iya. Ini setelah disablon, lalu di press tadi ya pakai mesin yang tadi ya. Nah ini nih press. Ini gunanya di press untuk apa Pak? Supaya apa? Supaya merapat. Dan ini sablon plastisol glossy dengan finishing glossy biasanya nanti pakai di plastik itu lalu kelihatan glossy dengan mengkilat seperti itu. Oh iya. Selalu diiringi dengan lagu ya. Biar tidak bosan. Nah, itu akan kelihatan dia glossy. Oh, seperti itu. Wah, ini benar-benar ilmu baru. Oh iya. Kilat. Ini tidak kelihatan, tidak terlalu jelas. Nah, itu kelihatan baru. Nah, ini jahitnya yang tadi. Jadi kaos baju yang kita pakai itu sudah melalui proses yang sedemikian panjangnya. Pak, ini ada pertanyaan juga ya. Kita Bapak sambil pemaparan ada pertanyaan. Untuk jangkrik riset sendiri itu menerima reseller tidak, Pak? Terus kalau untuk soal harga persatuan kaos itu kisarannya berapa, Pak? Baiknya yang sudah ada ataupun yang customernya. Oh, kami punya
prices daftar harga sendiri. Oh Dan gitu. kami ada, tapi kalau reseller karena kami tidak produksi ya, mungkin kalau mau membantu mencari customer itu, misalnya nih ada yang itu ada yang mau buat kaos, nah ini nomornya membantu kami, nah itu mungkin bisa mendapat fee sendiri Ya, seperti ya, ya. itu. Kita lanjutkan. Oke, Pak, silahkan. Ini yang packing dan pengiriman. Jadi ini proses packingnya seperti ini. Jadi kiri ada yang tergantung customernya permintaan. Jadi mau di kardus atau di karung. Dan ini kami kirim ke seluruh Indonesia. Ini proses setrikanya. Jadi setiap kaos yang sudah jadi itu disetrika, lalu dimasukkan di dalam plastik. Juga dilihat, nanti ada petugas quality control-nya untuk melihat apa ada yang belum sempurna atau tidak, atau ada yang misalnya jahitannya ada yang loncat-loncat, atau sablonnya ada yang kurang bagus. Nah itu nanti dilihat di situ. Nah ini yang sebelahnya ini yang packing besar ya. Buat dikirim ke luar pulau atau luar negeri itu ya Pak ya? Tidak salah pas kemarin kirimnya ke Semarang. 2.000 pieces ya, kalau tidak salah. Oke, sudah selesai. Sudah. Oke. Mungkin Pak Rio bisa minta tolong hostnya di itu pindah ke saya lagi. Oke, terima kasih Pak Rio atas sharing ilmunya. Mungkin buat teman-teman baik yang ngajar di SLB ataupun yang ingin membuka usaha berwirausaha ini mungkin bisa menjadi gambaran sahabat-sahabat ngopi ya. Kalau untuk peluangnya sendiri Pak, untuk ini usaha t-shirt kayak gini, gimana Pak peluangnya di pasaran? Kalau untuk sekarang ini masih yang bertahan yang sudah collab juga saya dengar juga sudah banyak. Sudah ada ya, bukan sudah banyak tapi sudah ada yang sudah menjual alat-alat sablonnya segala macam itu juga sudah ada, karena mungkin di masa sekarang ini untuk pemesanan kaos pun juga sangat berkurang. Seperti itu yang produksi kaos ternama di Jogja itu juga selama pandemi ini yang biasanya 1 bulan itu sekitar targetnya itu 7.200 pieces sablon di tempat kami, dan sementara ini kosong karena di gudangnya sendiri juga masih ratusan ribu kaos yang menumpuk di sana karena tidak ada yang beli. Seperti itu. Oh iya. Situasinya. Mungkin ini bisa di stop screen Pak kalau seandainya sudah. Oh iya. Biar. Oke, mungkin dari sahabat ngopi ada yang ingin langsung berbincang, ngobrol langsung dengan Pak Rio. Kami persilahkan, ada kesempatan untuk bertanya langsung. Saya Bu Rian. Oh iya Pak, silahkan Pak. Halo, selamat siang Pak Rio, Bu Arum. Selamat siang. Ini dari siapa Pak? Saya kebetulan, saya juga shadow teacher juga di Triasi, cuman saya megang 1 anak gitu sih. Dan saya kaget banget ketika Pak Rio, oh ternyata alumni Triasi juga. Tapi saya baru kemarin Pak. Iya, jadi saya megang 1 anak karena jadi shadow teacher untuk di-hire sama orang tuanya, Kemal. Oh Kemal. Iya, betul. Murid saya waktu kelas 4 SD. Iya, nah sekarang dipegang sama saya Pak kebetulan. Jadi reuni ini ya. Iya. Dan ini saya menarik banget sih, interesting banget karena
pada saat itu kan saya collab sama Pak Wisnu. Kebetulan Pak Wisnu juga kan wali kelas Kemal, dan kita collab kan, karena kan sekarang TIASI kan SMK, dan itu tuh salah satu proyeknya kan ada kemarin bikin apa ya namanya ya, hidroponik. Dan pas tahu ini apa ya, untuk kayak sablon segala macam itu kayaknya keren banget sih. Maksudnya kalau dari SMK terus kayak collab atau kita kolaborasi gitu, misalnya kayak kita bikin apa ya namanya, kita ngambil brand Bapak itu kayak bisa atau enggak sih, atau emang harus belajar sendiri atau gimana Pak? Buat pemula gitu Pak Rio, mungkin bisa nggak buat pemula itu untuk belajar tentang wirausaha ini, sablon gini? Kalau belajar silahkan, kami terbuka. Ke Pak Wisnu sendiri kan sekarang ada di Jogja ya. Iya Jadi, betul, kemarin baru pindah dia. kemarin itu menghubungi saya, juga dia juga bertanya-tanya. Nah itu yang tadi di awal tadi saya cerita, masih sejauh bertanya-tanya. Mungkin karena setelah bertanya itu terus pandemi datang, lalu jadi buyar semuanya juga bisa, karena murid juga tidak ada yang di sekolah kan ya. Nah Betul. itu bertanya kok mau datang ke sini, mau belajar di sini, seperti itu ya. Ya memang pandemi ini jadi ya sedikit mengacaukan rencana-rencana yang sudah ada. Iya Ya, betul Pak. mudah-mudahan nanti ke depannya masih bisa berjalan. Pak Wisnu sempat menghubungi saya dan kita komunikasi terus. Kemarin saya share tentang ini juga, dia wah cie dia bilang. Jadi kenal ya sama Pak Wisnu juga. Berarti dulu Iya. satu. Ya, betul. Ya. Terima kasih Mas Rian atas itu sharingnya juga. Ternyata di sini ada guru shadow ya. Pak Rio, ini kan terkait tadi Pak Rio kan tentang memproduksi gitu ya. Biar produksinya apa bisa sampai ke customer, apalagi sekarang kan zaman semakin canggih gitu ya. Nggak harus kita seorang marketing itu harus door to door, tapi kita bisa memproduksinya lewat via online gitu. Nah, kali ini selain kita tadi sudah belajar dengan Pak Rio bagaimana cara menjadi wirausaha berproduksi kaos gitu, kita juga akan belajar dengan Kakak Arda bagaimana sih cara kita itu untuk mempromosikan hasil barang produksi kita. Biasanya kan untuk saat ini jujur ya, kalau seandainya di SLB itu biasanya ada keterampilan. Nah, hasil keterampilannya itu kadang sudah ada tapi hanya sebagai pajangan biasanya di sekolah gitu ya Pak, jujur ini, kecuali kalau ada pameran itu baru bisa ini kita jualkan ke masyarakat. Nah, ini nanti Mbak Arda ini mau sharing juga pengalaman beliau mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus dan bagaimana cara beliau itu memasarkan produk-produknya itu sesuai dengan perkembangan zaman inilah. Mungkin ini Pak Rio untuk sementara sesi yang kedua saya langsung ke Mbak Arda. Untuk Pak Rio nanti kita lanjut lagi. Gimana Pak Rio? Siap. Oke, siap. Nah, ini kita langsung saja ya Pak Rio, kita belajar ke Mbak Arda. Ini ada Mbak Eka Ardarini. Mungkin Mbak Arda bisa perkenalan agar kita juga tahu Mbak Arda itu siapa, terus bidang yang digelutin Mbak Arda itu saat ini itu apa, dan nanti bisa sharing ilmunya itu. Silakan Mbak Arda. Oke, terima kasih untuk Ngopi Jos dan Mbak Arum yang sudah memberikan waktunya untuk sharing bersama. Nah, hari ini saya pengen sharing bareng. Jadi di sini nanti kita akan menjelaskan tentang bagaimana murid untuk belajar memasarkan produk yang udah mereka buat lewat platform digital. Mbak Arum boleh minta untuk screen itu. Oke, saya pindahkan ya. Kita masuk ke share screen dulu. Nanti buat sahabat ngopi, seandainya mau ada yang pertanyaan lagi buat Pak Rio atau Mbak Arda, mungkin bisa langsung saja disampaikan baik secara langsung ataupun mau melalui via chat gitu ya Mbak Arda ya, karena ini kita acaranya santai, kita sambil ngobrol aja ya. Boleh.
Oke. Bentar. Mbak Arda, nanti jangan lupa hostnya pindah ke saya lagi ya kalau udah share screen. Siap. Sebentar ya Mbak, soalnya ini rada macet-macet. Oke. Oke, kita. Mohon maaf ini agak macet, saya ulangi dulu lagi ya. Ya. Kayaknya agak macet. Nah, untuk sahabat ngopi ini sedikit gambaran ya. Ini Mbak Arda ini seorang guru, shadow juga ya Mbak Arda atau apa? Iya, guru ini guru kelas kalau Oh, saya. guru kelas. Tapi Iya, ada peserta didiknya yang berkebutuhan khusus juga gitu. iya. Jadi kebetulan saya ngajar di Sekolah Presiden inklusi. Special Needs Center, bukan lebih ke klinik, cuman dia ada kelas untuk klasikal, jadi seperti sekolah, jadi nantinya mereka akan kejar paket untuk yang mampu didik. Jadi kalau untuk yang nanti cuma mampu latih, mereka diajarkan untuk melatih potensinya secara maksimal gitu, Mbak. Oh gitu, iya. Oke, selamat siang semuanya. Di sini saya Ya. pengen sharing tentang praktek kewirausahaan menggunakan platform digital, dan sekarang ini kan semuanya tuh udah jadi online gitu ya. Iya benar. Nah, kenalan dulu. Soalnya kalau belum kenalan nggak bakalan sayang, nggak Iya, bakalan tak tahu kenal ya. maka tak sayang. Ya, betul. Nama saya Eka Adarini, pekerjaan koordinator guru di Presiden Special Needs Center. Nah, hobi saya tuh baca buku, suka belanja online, sama main game. Jadi, ini berkaitan sama hobi saya sih sebenarnya. Nah, kalau mau tanya-tanya boleh nanti masuk ke Instagram saya atau lewat Ngopijos juga boleh ke Eka Adarini. Di sini juga ada kontak saya kalau mau nanya-nanya. Nah, mengapa kewirausahaan untuk anak berkebutuhan khusus sangat penting? Di sini tingkat pengangguran disabilitas tadi udah disebutkan sama Mbak Arum ya, atau ABK itu meningkat setiap tahun, sehingga perlu mengajarkan keterampilan berwirausaha mandiri. Gitu. Terus selanjutnya, nah ini gimana sih membuat program kewirausahaan yang ada di sekolah kami ini? Nah, programnya itu dari asesmen kemampuan si anak, pengelompokan kemampuan, pembagian tugas, pelatihan dengan teknik sistematis dan maintenance. Jadi harus terus-menerus diulang dan diperbaiki setiap harinya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita kan menggunakan platform digital, jadi memilih e-commerce yang akan digunakan. Beberapa platform untuk e-commerce kan di Indonesia ini banyak sekali yang bisa mendaftarkan gratis dan bisa diakses langsung, yaitu Lazada, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee, JDID, Bloomart, dan yang go internasional itu Alibaba yang sekarang-sekarang ini lagi viral gitu kan. Nah, ini saya mau cerita tentang studi kasus di sekolah. Jadi ceritanya itu kelas kami terdapat 5 siswa. Jadi ini tempat kami itu berupa klinik, tapi dia punya izin untuk sekolah. Jadi untuk anak-anak yang terapi juga ada, untuk anak-anak yang mampu didik juga ada, untuk anak-anak yang mampu latih juga ada. Jadi di sini tetap sistemnya menggunakan sistem kelas, dan anak-anaknya di dalam kelas itu menggunakan metode klasikal. Jadi kalau biasanya SLB cuman SLBB anaknya di dalam itu tunarungu aja, SLBA anaknya yang di dalam kelas itu tunanetra aja. Nah, di sini tempat kami menggunakan sistem klasikal, jadi di dalam satu kelas itu terdapat bermacam tuna. Ketunaan, iya. Iya, ketunaan. Nah, kelas kami terdapat 5 siswa. Satu tuna rungu sedang, satu tuna grahita ringan dengan gangguan motorik berat, 3 autism tingkat sedang dan berat. Nah, mereka itu kalau rata-rata usia sebenarnya range usianya itu antara 15 tahun sampai 20 tahun. Nah, selanjutnya siswa tunarungu memiliki kemampuan packing barang. Siswa tunagrahita ringan memiliki kemampuan komunikasi 2 arah.
3 siswa autism memiliki kemampuan untuk data filing dan membuat press list. Jadi masing-masing itu punya kemampuan yang tadi sudah di-assessment dari psikolog kami gitu, dan pengamatan dalam keseharian. Nah, selanjutnya mereka mendapatkan job desk-nya masing-masing. Jadi di sini siswa tunarungu bertugas membuat packaging, siswa tunagrahita bertugas menjawab chat dari pelanggan, 3 siswa autism bertugas input data barang, penjualan, price list, harga, dan menempel resi. Nah, selanjutnya pelatihan dengan teknik sistematis dan maintenance secara berulang dengan memberi langsung contohnya. Gitu. Nah, ini beberapa karya anak-anak. Jadi prosesnya ini kebetulan kami tidak mendokumentasikan, jadi kami mendokumentasikan barangnya sudah jadi, mereka tinggal jual. Karena beberapa alasan ya, jadi nggak semua orang tua memperbolehkan untuk dokumentasi anaknya. Jadi saya ambil yang boleh untuk dipaparkan ke umum. Berikut ini hasil produknya Mbak Arda ya? Ya, jadi di sini nggak beda jauh sih sama Kak Rio, tapi kita lebih karena baru pemula ya Mbak Arun, jadi lebih ke yang sederhana. Jadi sablonnya kalau di sini kita pakai sablon kertas langsung yang di print dari gambar mereka masing-masing gitu. Itu maksudnya kalau dari gambar kertas masing-masing itu terus nanti ditempelkan di kayak produk tasnya gitu, itu gimana Mbak caranya? Ini pakai kertas khusus Mbak Arum. Jadi kertas khusus. Untuk kertasnya itu kita bisa beli di online. Jadi gambaran mereka nanti di print memakai kertas yang sudah ada. Jadi di scan, print pakai kertas yang sudah ada. Terus habis itu nanti tinggal ditempelin aja ke goodie bag-nya gitu Mbak. Oh gitu. Berarti hampir kayak kertas stiker atau beda lagi? Itu semacam kertas stiker tapi khusus untuk ini, semacam kertas stiker tapi khusus untuk sablon. Jadi nanti cara pemasangannya adalah disetrika kalau ini. Karena gitu. kita pakai yang manual jadi disetrika. Jadi goodie bag biasa itu tinggal mereka hasil gambarnya kita scan, terus habis itu kita pakai kertas tersebut, nanti keluar scan-nya, disetrika di tote bag-nya ini, nanti setelah disetrika itu ada lapisannya juga, lapisannya pakai kertas karkir, terus habis itu nanti tinggal dicabut, jadi udah nempel kayak sablon yang kaos gitu-gitu. Jadi kualitasnya juga lumayan tahan lama juga sih. Berarti kena air dicuci gitu nggak masalah ya Mbak Arda ya? Iya, nggak masalah. Ini sudah anti air kok untuk sablonnya sendiri. Jadi sablonnya itu ngeresep ke tote bag-nya itu, Mbak. Oh Oke, iya. ini yang hasil packaging mereka. Nah, ini salah satu murid kami yang dia autism, usianya 18 tahun. Jadi dia itu dia bisa bikin press list barang, buka internet. Jadi kebanyakan anak-anak autism kan cenderung ke ini ya Mbak ya, dia lebih teliti, detail. Jadi Nah, dia fokus. kerjanya dibaginya di filing data dan yang lain-lain. Ini dia buka Shopee sendiri. Tapi itu ngajarinya ke anak-anaknya untuk yang pertama gitu ya. Kalau udah jalan kan mungkin enak. Tapi untuk awal mula mengajarkan ke anaknya gitu seperti apa Mbak? Awal mula ngajarin anaknya ya. Awal mula ngajarin anaknya itu kita waktu itu ngasih contoh dulu sih Mbak. Jadi ngasih contoh, terus tadi kan ada asesmen ya. Jadi kita udah tahu dulu nih kemampuan si anak awalnya, itu, ya sampai mana saja gitu kan. Terus habis itu di sini mereka kan sudah dibagi job desk-nya masing-masing. Jadi yang setiap hari diulang itu adalah job desk-nya mereka. Misalnya anaknya price list barang gitu kan. Nah, jadi yang diulang adalah price list barangnya, terus habis itu pembukuannya gitu. Nah, kalau untuk yang di sekolah ini sistem pembayarannya kita memakai sistem loyalty. Jadi setiap gambar mereka yang terpakai dan dijual
langsung itu mereka mendapatkan 70% dari penjualan. Jadi mereka dapat gajinya itu dari situ kayak gitu. Ini anaknya. Nah, selanjutnya saya mau cerita juga sebentar. Saya mau cerita juga tentang sebenarnya saya merintis usaha ini nggak cuma di sekolah. Jadi saya punya usaha sendiri sebelumnya. Jadi usaha saya sebelumnya bikin online shop juga. Jadi saya buka toko di salah satu platform digital. Jadi pekerjaan di samping menjadi guru itu mengelola toko pada platform digital gratis yaitu Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Bukalapak dengan ID Wakata Store yang menjual berbagai macam kebutuhan ibu anak. Kenapa sih guru nggak cuman melulu harus ngajar gitu kan Mbak? Kebetulan hobi saya tuh belanja gitu kan. Jadi mencurahkan hobinya itu dengan berjualan, karena kalau saya belanja terus otomatis nggak ada penghasilan tambahan kan. Nah, dari situ saya mulai berpikir, oh kayaknya buka toko kayaknya bisa deh gitu. Terus, akhirnya saya waktu itu membuka toko di yang tadi saya sudah sebutkan di Shopee dan lain sebagainya. Terus habis itu, kenapa sih menggunakan platform digital? Karena perubahan zaman membuat orang untuk mudah mendapatkan barang tanpa harus keluar rumah, apalagi pas masa pandemi gini ya kan Mbak. Nah, terus habis itu bisa diraih juga marketnya, bisa sampai ke luar negeri misalnya kalau produknya emang udah berkualitas. Nah, bisa dilakukan di rumah pada waktu senggang. Nah, jadi setelah pulang ngajar itu kan kita biasanya ngurus rumah tuh. Nah, ini bisa dilakukan di waktu senggang. Jadi kalau misalnya ada yang beli, saya baru packing, nempel resi, dan lain sebagainya. Nah, kondisi pada saat pandemi seperti sekarang kan membuat banyak orang mengurangi pembelian langsung dan memilih cashless dengan sistem pengiriman daripada mungkin kalau di zona merah kan udah mau keluar juga takut gitu kan. Jadi lebih banyak platform digital ini. Jadi yang selanjutnya mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus terkuras secara fisik. Soalnya kan kita biasanya misalnya sudah bekerja kan udah capek banget tuh Mbak. Nah, kalau yang ini nggak menguras secara fisik, terus habis itu bisa kita sambil-sambil yang lain. Gitu. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerjanya? Jadi cara kerjanya memilih barang yang akan dijual. Nah, kebetulan di sini kan saya memilihnya menjual reseller ya, kebutuhan sehari-hari karena hampir semua orang membutuhkan setiap harinya. Bisa juga sih sebenarnya nggak cuma barang kebutuhan sehari-hari, kemarin itu barang-barang kebutuhan terapi. Jadi di sekolah saya itu juga punya toko sendiri, mereka jual kebutuhan terapi, misalnya terapi OT, terus habis itu terapi TW kayak brushing atau stroke dan lain sebagainya. Terus habis itu tidak harus modalnya besar. Nah, di sini sih biasanya orang yang kalau mau buka usaha sih harus mikirin modalnya gitu ya Mbak. Nah, dengan berjualan di platform digital ini sih kita nggak harus modal besar. Jadi saya awalnya waktu itu karena coba-coba karena hobinya suka belanja gitu kan. Jadi untuk awal melakukannya itu bisa menggunakan sistem dropshipper. Jadi kalau dropshipper di sini misalnya ada yang beli di toko kita, misalnya beli misalnya beli pokok misalnya atau susu. Nah, kita bisa si pembeli itu kita beli barang di toko lain, tapi alamatnya tetap untuk alamat si pembeli di toko kita kayak gitu. Jadi jadi barang-barangnya itu kita nggak harus barang produksi sendiri gitu ya Mbak Arda ya? Kita bisa Iya. Jadi kita bisa, ya reseller bisa, dropshipper bisa, atau stok barang di rumah sesuai kebutuhan. Nah, kalau ini karena saya kebetulan jualannya barang sehari-hari atau kebutuhan ibu dan anak, jadi saya emang sengaja nyetoknya agak banyak, terus habis itu kan dipakai sendiri ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya nggak laku, orang saya pakai sendiri gitu kan. Nah, itu bisa juga saya jual. Nah, yang ketiga membuat toko pada platform digital. Di sini
yang paling utama itu diperhatikan dan baca syarat ketentuannya masing-masing platform digital, karena setiap platform digital itu kan punya syarat dan ketentuan masing-masing. Jadi itu yang perlu kita amati gitu. Jadi mereka juga ada semacam apa ya, batch. Jadi misalnya tahapan dari penjual biasa sampai penjual apa yang paling baik namanya start seller kalau di Shopee, kalau yang di apa yang di Tokopedia platinum seller kayak gitu. Nah, 4, cara pemasaran. Pada masing-masing platform digital sudah tersedia untuk push dagangan kita tersedia free dan berbayar. Jadi untuk setiap platform digital itu mereka menyediakan marketing sendiri secara online. Jadi kita bisa marketingin sendiri. Jadi apa marketingnya itu dengan push dagangan kita. Jadi kalau orang buka nih, misalnya jualan sabun, orang buka nih, terus habis itu nama toko kita berada di paling atas, seperti itu sih. Jadi strategi marketingnya seperti itu. Nah, ini adalah milestone atau perkembangan yang saya alami dari tahun 2014 sampai tahun 2020 ini. Jadi awalnya saya join untuk membuka toko pada platform digital Shopee dan Tokopedia. Waktu itu saya menggunakan marketing tidak memasarkan lewat misalnya status WA gitu, karena saya merasa itu tuh annoying gitu kan. Jadi saya waktu itu memasarkan dengan memasang harga apa rendah, jadi rendah daripada toko yang lain, nggak apa-apa, tombol dulu gitu kan. Terus habis itu setelah itu pelanggan balik lagi karena tahu kualitas barang kita bagus, terus habis itu kualitas packaging kita bagus gitu, pembeli balik lagi. Jadi mulai Agustus 2015 mulai mendapatkan repeat order dari pelanggan. Jadi pelanggannya itu merasa, wah trusted nih tokonya gitu kan. Jadi mereka balik lagi gitu. Dari situ saya mulai memberikan harga yang di atas normal. Jadi misalnya harga sabun normalnya 5.000, saya jadiin 6.500, mereka tetap beli di saya karena mereka bisa dapat keuntungan dari poin atau koin biasanya kayak gitu. Jadi harga yang mereka bayar itu nggak sebesar 6.500 tapi 4.200 misalnya. Jadi saya tetap menerimanya 6.500 kayak gitu. Jadi keunggulan platform ini tuh kita bisa menaikkan atau menurunkan harga barang dan itu tetap kita dapat untung kayak gitu. Nah, Oktober 2015 mendapatkan predikat star seller di Shopee dan platinum di Tokopedia. Nah, ini sampai sekarang sih keuntungan mendapatkan star seller di Shopee dan Tokopedia itu kita bisa free ongkir. Jadi setiap tahun kan ada yang namanya Hari Belanja Online Nasional. Ya, Nah, ini biasanya ibu-ibu atau kakak-kakak yang suka belanja nih kebutuhan entah kebutuhan elektronik dan lain sebagainya nih diskonnya besar-besar banget. Nah, keuntungannya untuk ikut predikat star seller ini membuat orang lebih banyak beli di toko kita. Kenapa? Karena mereka beli di toko kita walaupun harganya agak mahal sedikit, tapi dengan beli di toko kita mereka dapat potongan yang lebih besar gitu. Jadi jatuhnya mereka bayarnya lebih murah, sedangkan si sellernya mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi gitu. Jadi biasanya sih kalau hari belanja online nasional itu dimulai dari 77, 88, 99. Nah ini nanti 10, 10, 11, 11 sama yang paling puncak itu Desember 12-12 dan animo masyarakat untuk sekarang ini sih lebih cenderung mereka mau banyak membeli gitu. Soalnya kan online mereka nggak usah keluar rumah. Terus habis itu barang datang sendiri langsung gitu kan. Oh iya, Mbak Arda ini mungkin sambil nanti memaparkan sambil kita diskusi ya. Ini ada yang bertanya ini tantangan, bentar, dari sahabat kita di SLB Negeri Tenggarong itu tanya tantangan dan kendala terbesar apa dalam pengelolaan dan manajemen terkait dengan karakteristik anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut tadi. Kendalanya sih mood ya. Kadang tuh anak di challenge-nya itu anak di sekolah tuh kadang moodnya kan naik turun, Mbak. Nah,
Nah, kalau misalnya mereka lagi moodnya jelek, biasanya tuh kalau misalnya disuruh terutama yang autism ya Mbak, mereka kan remaja ya. Biasanya kalau lagi moodnya jelek, mereka itu nggak bisa diganggu gitu loh. Jadi kalau misalnya kerja ya mau kerja terus gitu kan sampai selesai gitu. Cuman kalau pas kondisinya mereka tantrum dari awal, itu biasanya kita tenangin dulu. Jadi di tempat kami itu ada ruangan tantrum, jadi kita tenangin dulu. Kamu kalau mau ikut kami belajar gitu, kamu harus tenang dulu. Jadi kalau mereka tenang, kita juga ngajarinnya lebih mudah sih. Terus challenge-nya kalau mereka ini cerita beneran ya Mbak ya. Ya, nggak Jadi apa-apa. sharing dari orang tua. Jadi mereka itu kan jualan online Mbak. Nah, mereka tentunya juga pengen beli barang juga. Jadi efek dominonya tuh mereka jualan, kapan hari itu murid saya yang usia 18 tahun itu mau pengen banget PS4 ceritanya. Nah, dia tahu kan anak autism itu triknya pinter gitu kan mereka. Mereka pengen beli PS3 itu, PS4 terus habis itu dia ngomong terus PS4 PS4 terus akhirnya dia buka platform digital Shopee sih waktu itu. Nah, dia itu beli pakai kartu kredit mamanya. Tapi untung dia nggak bisa nggunain apa itu namanya fitur kartu kredit tersebut kan kalau kartu kredit ada kode Masukin nomor ya. CVV-nya ada. Ya, itu dia nggak tahu. Nah, terus orang tuanya kaget kan, ini kok kartu kreditnya ada yang ngakses gitu kan. Nah, di situ tuh apa orang tuanya Miss ini kok dia bisa akses Shopee, orang tuanya kaget juga gitu kan. Saya jelasin memang sih di sekolah kan belajar untuk dia bisa jualan, mungkin dia juga pengen tahu caranya dia juga bisa beli gitu, cuman ya gitu dia diam-diam kan punya HP sendiri, diam-diam beli terus ambil kartu kreditnya mamanya, itu sih challenge-nya. Nah dari situ, nah yang itu sebenarnya si anak itu bisa dikasih tahu, cuman dia kan karena nggak dua arah ngomong ke kita, jadi kitanya nggak tahu. Dari situ saya treatmentnya saya kasih tahu pakai gambaran visual. Jadi kalau kamu mau belanja boleh, tapi bilang dulu sama mama atau bilang dulu sama keluarga atau bilang sama missnya. Soalnya sekarang ini kan banyak fitur yang cash on delivery. Nah, COD ini lebih bahaya lagi, Mbak. Soalnya kalau COD ini barang bisa datang dulu, habis Baru itu bayarnya di dibayar tempat ya. kan. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi kemarin itu terakhir sebelum pandemi sih dia saya kasih tahu. Jadi setelah itu dia misalnya mau membeli sesuatu pasti bilang sih ke kita. Jadi challenge-nya seperti itu. Ya Mbak Arda, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Rian. Itu bertanya ide untuk pembuatan ini ide awal dalam pembuatan sketsa yang tadi dibuat anak-anak itu loh, pas membuat tas itu tuh berasal dari mana dan dari hasil gambar anak menjadi karya yang bisa dikomersialkan itu seperti apa dan memilih platform online-nya itu seperti apa gitu. Idenya itu dari mana? Itu kan ide keren ya. Yang mungkin saat ini kita itu ternyata nggak terpikir bisa sampai ke situ gitu loh. Biasanya kan kita kalau terutama kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus kita hanya mempromosikannya itu terutama di acara-acara kayak pameran-pameran. Nah, ini kan Mbak Ada punya ide baru ternyata bisa dikomersialkan, bisa dipasarkan melalui platform digital online. Nah, itu awal mulanya itu idenya dari mana? Khusus untuk produk yang ABK itu ya? Oh iya, siap. Jadi gini Mbak ceritanya, dulu itu saya sama Pak Rian itu alumni Wadah Inspiring Teacher. Jadi di situ kita benar-benar belajar bagaimana refleksi untuk membuat media pembelajaran ya Pak Rian ya. Nah dari situ saya jadi berpikir, oh apa saya merefleksi hasil pembelajaran. Jadi pas waktu di Wadah Inspiring Teacher itu kita menggunakan metode design thinking. Jadi metode design thinking ini bagaimana kita membuat media pembelajaran itu bisa efektif untuk si anak-anak. Nah, dari situ saya lihat untuk kebutuhan murid saya berempati untuk kebutuhan murid saya. Kebetulan murid saya usianya rentang antara usia 15 sampai 20 tahun dan mereka seharusnya sudah dipersiapkan untuk bisa berwirausaha mandiri karena kita nggak bisa selalu mengandalkan
mereka bisa bekerja di PT atau dan lain sebagainya. Jadi saya berharapnya mereka bisa mereka bisa berwirausaha walaupun meminimalisir bantuan kayak gitu Mbak. Jadi awal mulanya dari situ seperti itu Mbak. Iya. Oke, saya lanjut ya. Terima kasih. Apabila ada salah kata dan penyampaian, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba berjualan di platform digital. Soalnya beneran Mbak, kalau udah jualan di platform digital tuh kita bisa dapat penghasilan tambahan gitu loh. Jadi nggak harus melulu ngandelin kita sebagai guru, memang sih dapat gaji. Cuman alangkah lebih baiknya kita kalau misalnya punya hobi apapun gitu kan, kita bisa menyalurkan lewat berjualan online. Kayak tadi mungkin yang kayak Kak Rio itu boleh nanti kita misalnya training anak-anaknya, jadi mereka bisa sablon kerjasama gitu, terus habis itu bisa sablon mandiri di rumah atau ya sablon yang paling bisa mereka jangkau atau gunakan yang sederhana gitu ya Kak ya. Memang Kayaknya benar harus ya. mendatangkan trainer ini. Memang benar kalau kita mau memulai sesuatu itu kalau berangkat dari hobi itu akan lebih menyenangkan gitu ya. Nggak ada kesan paksaan ataupun ya pokoknya jadi enjoy gitu. Kalau sesuatu berangkatnya dari hobi karena kan sesuatu itu berasal dari apa yang kita suka gitu ya. Oke. Mbak Arda bisa minta tolong ini untuk hostnya dipindah ke saya? Oh ya sudah. Sudah saya Nah, Mbak Arda, ini mau tanyakan kalau untuk kita seandainya sebagai pemula gitu ya, mau membuka toko di platform online itu ya tadi. Nah, pastikan kita bersaing dengan toko-toko yang sudah ada. Nah, gimana mungkin ada trik atau cara sendiri biar kita itu bisa bisa bersaing dengan toko-toko yang mungkin sudah ada sebelumnya dan barang-barang kita itu bisa dipasarkan lebih gitu. Kalau saya yang selama ini saya lakukan karena banyak ya toko yang menjual kebutuhan sehari-hari, jadi saya untuk pertama jualan sampai pencapaian star seller ini saya memang waktu itu jadi marketingnya saya menurunkan harga. Jadi biasanya toko-toko lain kan harganya tinggi-tinggi karena mereka sudah mencapai star seller. Jadi saya menurunkan harga sampai saya mendapatkan star seller. Tapi saya tetap dapat untung, cuman untungnya sih sekitar 1%. Jadi misalnya 100.000 ya paling 1.000 gitu kan Mbak. Tapi saya nganggapnya itu marketing, jadi saya nggak mau marketing yang mengganggu orang lain, maksudnya terlihat annoying gitu kan Mbak, misalnya terlihat annoying posting terus tentang jualannya gitu. Nah saya nggak ingin seperti itu, jadi saya mainnya ke nurunin harga atau naikin harga Mbak. Jadi kalau di platform digital ini kan dia seller-seller ini bisa ikut misalnya flash sale kayak gitu. Jadi saya daftarin toko saya gitu. Jadi orang lebih banyak dilihat kan. Oh toko ini ikutan flash sale gitu. Biasanya orang akan kembali datang saat mereka membutuhkan barang yang sama gitu. Iya. Soalnya kan kadang jujur ya kita sebagai customer gitu ya. Kita kalau memilih toko itu kan pasti dilihat dari ini tuh toko itu sudah dapat kayak komentar-komentar dari customer yang lainnya itu seperti apa, terus sudah berbintang berapa gitu kan. Nah, kalau kita masih toko baru itu kan pasti kita belum dapat tanggapan dari customer yang lain. Nah, itu biar kita meyakinkan customer bahwa kita itu bukan toko yang abal-abal, tapi memang benar-benar toko yang bisa menyediakan produk buat customer. Nah, itu mungkin yang masih harus kita belajar lagi kali ya Mbak Arda ya. Iya, itu marketingnya gitu Mbak. Kalau misalnya tadi kan udah saya paparkan, jadi marketingnya untuk platform digital ini ada yang berbayar. Kalau berbayar itu jadi tokonya, misalnya kita baru aja join gabung gitu kan Mbak. Nah itu tokonya itu kalau kita pakai yang marketing berbayar itu pasti di-push sama misalnya Tokopedia atau Shopee. Jadi
misalnya ada orang nyari pasta gigi gitu kan. Nah, toko kita itu berada di paling atas. Jadi orang itu pasti lihat kan, soalnya itu terrekomendasi oleh platform digitalnya kan, Mbak. Jadi orang, wah ini kayaknya udah direkomendasiin sama platform digital, berarti terus harganya murah lagi gitu kan. Jadi orang cenderung beli sih. Jadi yang saya alami waktu itu pas pertama kali gabung sih, saya menurunkan harga. Terus habis itu saya sering, waktu itu saya nggak pakai yang berbayar sih. Jadi saya sering ngiklanin gitu. Di situ kan setiap 3 jam, kalau yang di Shopee ya Mbak ya, setiap 3 jam itu bisa mengiklankan. Nah, jadi pakai fitur itu sih Mbak. Jadi naikkan produk gitu. Oke. Mungkin dari sahabat ngopi ada yang ingin sharing juga, ataupun mungkin tanya ke Mbak Arda ataupun Om Rio juga masih diperbolehkan, mungkin bisa melalui via chat ataupun langsung. Nah, kalau Mbak Arda, ini kan nanti tadi terkait dengan dari produksinya Om Rio gitu kan. Nah, kalau dari itu bisa nggak nanti kayak seandainya agak nyambung-nyambungnya gitu loh. Iya, kolaborasi ya Mbak. Nah, kolaborasi Waktu gitu itu, Om Rio. iya. Waktu itu gini Kak, tempat saya itu pernah belajar sablon juga. Cuman ya gitu, kalau sablon kan anak-anaknya waktu itu sablon manual. Jadi kami jadi saya pas waktu pulang Jogja belajar sablon manual waktu itu. Cuman kalau sablon manual itu anak-anak itu kok kurang telaten. Jadi misalnya disuruh jemur atau disuruh pakai rakel nyablonnya gitu kan. Nah itu tuh anak-anak itu sekali nyablon dia pergi gitu kan. Jadi gitu ya. ketahanan kerjanya itu masih belum dapat. Tapi kalau yang ini kan yang waktu di sekolah ini kan yang bikin sablonan pakai kertas khusus. Jadi kertas khususnya ini kan bisa dibeli online. Itu mereka kan benar-benar gambar di buku gambar, jadi terkondisikan. Mereka kan kebetulan suka gambar semua anak-anak di kelas kami ini. Jadi hasil gambaran mereka itu di-scan, terus nanti di-print, jadi tinggal ditempelin ke tote bag-nya, terus mereka setrika. Jadi untuk ketahanan kerjanya sih bisa tahan lama, karena mereka nggak butuh waktu untuk jemur dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Ini sambil nanti kita ngobrol-ngobrol sebelum kita akhiri kegiatan ini. Ini kan di acara pada kesempatan kali ini Ngopi Jos episode 4 ini panitia menyediakan giveaway. Giveaway-nya itu berupa kaos produksi dari Jangkrik T-shirt ya Pak Rio ya. Nah, ini nanti semuanya bisa dapat, yang berkesempatan, yang beruntung menjadi orang bejo itu nanti bisa dapat giveaway-nya itu berupa kaos. Nah, tapi ada persyaratannya. Nanti untuk peserta yang bisa menjawab, nanti jawabnya bisa lewat chat, nanti cepat-cepatan, dan yang paling benar dan paling tepat nanti bisa dikoreksi sama Pak Rio ataupun Mbak Arda gitu ya. Ini kan tadi ada kaos. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin dari peserta bisa menjawab agar bisa mendapatkan giveaway-nya. Tadi produksi Jangkrik T-shirt itu yang dilakukan Pak Rio itu berawal dari tahun berapa? Terus tempat produksinya itu di mana? Nah, kalau yang menyimak dari depan sampai akhir pasti mereka akan tahu ya. Itu teman-teman bisa jawab lebih cepat-cepatan. Dari tahun berapa produksi Jangkrik T-shirt itu dimulai, dan untuk saat ini seandainya kita mau membeli itu kita harus ke kantornya itu di mana. Itu tadi kayaknya ada 2 tempat ya Pak Rio, kantor pusat dan kantor cabangnya. Itu yang jawabannya paling lengkap benar itu nanti yang akan dihubungi panitia untuk bisa mendapatkan giveaway berupa kaos. Nah, untuk ini sambil menunggu jawaban dari teman-teman, ini coba ya, saya lihat ada chatting. Oh, ini Mas Rian kurang lengkap ini. Tempatnya di mana? Ayo coba. Tadi sudah dijelaskan ada 2 tempat itu, tadi yang sudah di-sharekan Pak Rio. Nanti jawaban yang paling lengkap, paling benar itu yang akan kita pilih untuk menjadi peserta yang beruntung mendapatkan giveaway.
Oh ya, buat peserta yang lain juga, jangan lupa untuk absensinya ya. Nanti bagi peserta yang sudah presensi, insya Allah nanti dari panitia akan mengirimkan berupa sertifikat keikutsertaan kegiatan ini melalui email masing-masing. Jadi harapannya nanti jangan lupa nama yang disertakan, nama lengkap beserta titelnya. Oh ya, yang tadi yang ada cerita. Ya, Pak Rio. Suaranya mungkin bisa diperbesar lagi, Pak Rio. Soalnya suaranya agak lembut sekali. Yang tadi ada katakan sablon manual itu sulit untuk anak-anak, memang benar ya, karena sablon manual itu butuh konsentrasi, jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus memang agak sulit. Mungkin kalau kita lihat tipenya, kekhususannya, susah amat ngomongnya. Jangan grogi, Om. Ya, betul, udah nggak pernah kayak gini lagi. Jadi ya, mungkin kita lihat dari tingkat umumnya. Jadi kalau sablon manual memang perlu konsentrasi, tekanan rakelnya itu juga sangat mempengaruhi. Kalau mungkin satu warna itu mudah ya, atau mungkin medianya kita ganti, mungkin gelas atau di cup itu memang sulit kita mencari yang untuk berkebutuhan khusus yang sablon itu mungkin sulit. Oke, iya. Tadi yang Mbak Arda. Iya betul Kak. Soalnya kalau untuk kebetulan saya kan di area Jawa Barat ya Kak ya, terus habis itu di sini itu yang jadi pemerintah itu menyediakan banyak lowongan kerja itu lebih cenderung ke tunarungu, tunanetra, tunagrahita ringan sampai sedang. Cuman kalau untuk yang autism ini agak susah di sini. Jadi belum ada wadah dari pemerintah daerah maupun Jakarta. Waktu itu saya ikut yang di Jakarta juga itu belum ada yang untuk khusus autism. Jadi kalau tunarungu, tunanetra sama tunagrahita ini pemerintah sudah punya wadah. Jadi beberapa UMKM kayak kalau di sini ada Kopi Tuli. Jadi Kopi Tuli ini UMKM-nya untuk anak-anak tunarungu. Nah, kalau di sini sih yang paling urgent itu untuk anak autism. Jadi kebetulan karena saya pikir kalau misalnya sablonnya pakai manual, mereka ketahanan kerjanya nggak bisa lama, jadi saya lebih cenderung ke cari sesuatu yang mereka bisa kerjakan sampai selesai, tapi mereka benar-benar bisa mandiri gitu Kak. Soalnya waktu itu pas waktunya nyablon yang memakai manual itu, mereka nyablon satu, terus habis itu pergi, ditinggal aja gitu pergi gitu. Terus pernah kan sekarang ada juga Kak sablon yang pakai sistem komputerisasi kan ya, tapi tetap dipres pakai yang alat yang tadi yang dipaparkan Kak Rio, yang alat pres itu. Kebetulan salah satu murid sini anak tunarungu, itu anak tunarungunya tunarungu sedang, itu bisa melakukan Kak. Jadi dia bisa melakukan dari bikin desain sampai dengan dia selesai packaging itu bisa melakukan sendiri. Cuman kalau di sekolah kan kita sistemnya klasikal, jadi mereka harus punya bagiannya masing-masing kan, karena di dalam kelas nggak cuma tunarungu aja, jadi di dalam kelas ternyata ada tunagrahita, ada anak autism, jadi gurunya yang harus bisa ngolah gimana nyatuin mereka, tapi mereka dapat job desk masing-masing. Nah ini yang kadang tuh jadi PR gitu kan Kak, itu sih. Tapi kalau untuk yang tunarungu sih kemarin waktu praktek, tapi yang pakai komputerisasi ini Kak, yang pakai mesin kayak mesin printing fotokopi gitu, tapi yang gede gitu Kak, dia bisa ngerjain mandiri dari bikin desainnya gitu. Nah, iya. Oke, terima kasih Mbak Arda, Pak Rio. Alhamdulillah kayaknya ilmu yang disampaikan pada siang sampai sore hari ini tuh ilmu dari Pak Rio, Mbak Arda itu sangat luar biasa. Semoga nanti teman-teman yang tadinya masih di angan-angan ya,
masih di dalam angan-angan gitu, ingin memulai wirausaha, jadi sudah ada gambaran gitu ya, terutama di bidang kayak percetakan atau pembuatan kaos, dan nanti seandainya pun belum bisa membuat produk sendiri, mungkin bisa itu diambil idenya Mbak Arda gitu ya, kita membuka toko online, kita bisa mengambil jadi reseller dari barang-barang yang lain, kita menjualkan, itu juga ternyata juga bisa menambah pundi-pundi kita ya, penghasilan, terutama buat di masa pandemi seperti ini, jujur ya. Betul. Ya, ini mungkin kami dari panitia mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Om Rio dan Mbak Arda atas sharing ilmunya. Semoga nanti ilmu yang disampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, buat peserta ini mungkin Pak Rio sama Mbak Arda bisa ngecek di chattingan itu untuk jawaban yang paling benar itu siapa, nanti bisa dari panitia menghubungin untuk bisa mengirimkan hadiah giveaway-nya. Sebelum kita tutup acara ini ya, saya masih menunggu, mungkin kita tunggu berapa menit lagi ini untuk jawabannya. Peserta mungkin semuanya bisa menjawab. Kalau yang tadi menyimak diskusi kita, bincang-bincang kita, insya Allah tahu. Padahal ini yang ngomong lupa. Kasih tahu nggak Kak? Tuh Kak, kasih tahu Kak. Cluenya Kak. Ngam. Titik-titik. Itu tadi ya. ada 2 ya Pak Rio ya? Di Jogja semua itu tadi. Kuenya kan ada 2. Pertanyaan ini, jadi satu lagi yang pertanyaan mungkin yang berhubungan dari sama Arda. Penjelasan dari Arda. Enggak, itu tadi tokonya Pak Rio yang itu kantornya itu kan ada 2, kantor pusat dan kantor cabang gitu kan. Kita kasih clue-clue, siapa tahu nanti masih ada. Oh, itu ada kata Mbak Liana, suaranya Om Rio lembut sekali. Nah, mungkin untuk sesi diskusi sharing acara Ngopi Jos episode 4 ini mungkin sampai di sini. Buat sahabat ngopi, bila ingin terus mengikuti rangkaian acara Ngopi Jos itu biar tahu perkembangannya, itu jangan lupa nanti di follow Instagram kita, yaitu Instagramnya Ngopi Jos PLB, dan bisa juga gabung di grup Telegram kita, yaitu Telegram Ngopi Jos. Nah, nanti di sana kita akan selalu update informasi-informasi terbaru terkait tentang acara Ngopi Jos, ataupun seandainya ada sharing-sharing ilmu, kita akan selalu update di IG dan grup Telegram gitu. Nah, buat sahabat Ngopi Jos, kami panitia mengucapkan banyak terima kasih atas teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Semoga ke depan kita semakin semangat untuk berkarya, semakin semangat untuk selalu berwirausaha ya, kita memulai wirausaha. Nah, pokoknya yang kita harus menjadi ini sebentar. Nah, pokoknya kita jangan menjadi manusia yang konsumtif, kita juga harus menjadi manusia yang bisa berproduktif gitu ya. Jadi kayak Mbak Arda, hobinya berbelanja, tapi jangan sampai dengan hobi kita itu malah merugikan kita, tapi dari hobi kita itu bisa menguntungkan kita gitu. Seperti Pak Rio juga ya, dengan mungkin hobinya dulu apa Pak Rio, kalau Pak Rio sendiri? Apa ya? Badminton kali dulu ya. Jualan peralatan bulu tangkis bisa Kak? Oke, ya pokoknya yang penting buat teman-teman yang ingin memulai wirausaha, pilihlah usaha yang memang kiranya itu nyaman dan menyenangkan. Jangan sampai usaha yang kita lakukan itu menjadi beban, endingnya malah kita kesusahan dan nggak enjoy menjalankannya gitu. Kalau sesuatu usaha yang kita mulai dengan sesuatu yang kita sukai, kita menjalankan dengan enjoy tanpa beban, itu kayaknya lebih enak gitu ya.
Mungkin dari panitia untuk acara Ngopi Jos sendiri cukup sekian. Mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin kata-kata dari Pak Rio ataupun Mbak Arda, kesan-kesan buat pesan-pesan untuk teman-teman sahabat Ngopi Jos pada sore hari ini sebelum kita tutup. Dari saya, Ya. Ya, silakan Kak Rio. dari anggotanya itu dari mana aja udah banyak sekali ya Mbak Arum ya. Dari Ya. Kalimantan, terus Cikarang, Jakarta, di seluruh Indonesia ya. Ini asal mulanya ini dari terbentuknya ini kalau tidak salah itu alumni PLB ya. Iya. Kebetulan saya juga dulu pernah kuliah di sana, jadi apa namanya kenal, jadi kita membentuk panitia, salah satunya mengadakan acara ini. Jadi Ngopi Jos ini menurut saya itu sangat bermanfaat karena di situ bisa sharing apalagi tentang anak-anak yang berhubungan dengan kebutuhan khusus. Nah itu di situ coba kita kembangkan lagi, kita ajak teman-teman yang lain untuk mengikuti acara ini. Ya, ini sangat bermanfaat karena setiap episode itu akan selalu berhubungan dengan berkebutuhan khusus. Ya itu dari saya. Oke, terima kasih Om Rio. Dari Mbak Arda sendiri mungkin ada pesan-pesan buat sahabat-sahabat ngopi yang sore hari ini sudah bergabung gitu. Pesan-pesannya jangan pernah takut untuk berusaha atau memulai usaha baru. Latar belakang pendidikan itu nggak penting. Yang paling penting adalah bagaimana kita meraih apa yang kita impikan dan kita inginkan. Itu aja sih. Keren, Jadi mantap. tetap berusaha sampai bisa meraih apa yang kita inginkan. Oke? Jualan enak banget pokoknya. Oke, terima kasih Mbak Arda, Om Rio atas sharing waktunya pada sore hari ini. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat ngopi yang alhamdulillah pada hari ini sudah berkesempatan bergabung dengan kita. Nah, nanti mungkin ada sahabat-sahabat ngopi yang hari ini belum bisa bergabung, tapi tetap bisa menyimak obrolan kita, sharing-sharing ilmunya kita di channel YouTube kita. Nanti kita akan upload video sharing ini di channel YouTube. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini belum bisa bergabung tetap bisa mengakses kegiatan kita pada sore hari ini. Oke, dari kami panitia mengucapkan banyak terima kasih. Apabila dari saya sendiri sebagai moderator masih banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf. Yang setulus-tulusnya. Akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di episode selanjutnya. Saya mohon undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat teman-teman yang belum absen, jangan lupa absen dulu ya. Oke, sukses terus Mbak Rio, Mbak Arda untuk usahanya. Terima kasih. Kapan-kapan saya kalau ke Jogja main ya Pak Rio ya. Saya juga ya Kak Rio ya. Ya. Pak Rio, ini kalau seandainya